Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya mahasiswa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sehat, Bu. luar Sehat ya? biasa. Ada yang pilek nggak? Mudah-mudahan nggak ya, karena musim hujan. Oh, Mbak Susi lagi pilek katanya. Oke, semoga lekas membaik ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Amin, terima kasih. Baik, selamat datang kembali di perkuliahan copywriting. Ini sudah pertemuan keempat ya. Jadi kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tapi sebelum itu kita review sedikit ya. Mata kuliah kita ini kan, nih ya, sudah nampak belum ininya? Slide saya? Sudah. Sudah ya. Mata kuliah ini kan wajib ya buat yang mengambil peminatan branding. Sebagaimana di pertemuan pertama saya sudah jelaskan ya, tapi biar kalian ingat begitu, apa sih tujuannya? Yaitu untuk supaya teman-teman itu bisa memahami gitu ya, ketika menciptakan iklan yang baik itu harus didukung oleh bahasa yang kreatif. Nah, begitu. Nah, kita pelajarinya di sini. Sehingga di sini kita akan mempelajari konsep dasar copywriting sampai kreatif briefnya untuk menyusun naskah iklan, televisi, radio, dan media cetak. Termasuk nanti juga update-update media-media yang lain ya, tidak hanya televisi, radio, cetak, tapi media sosial dan mungkin yang sifatnya pop-up begitu ya, digital pop-up, kemudian yang mungkin harus dilihat dengan Oculus gitu, bisa jadi begitu ya. Nah, kita akan mempelajari ini ya, jenis iklan, gaya bahasa, strategi penjualan, strategi branding, sampai unsur dan penyusunan naskah iklan. Nah, kita sampai di yang gaya bahasa ini, yang materi pertemuan keempat. Saya ingatkan kembali mengenai kontrak kuliah kita sudah disebutkan bahwa ada kriteria penilaian sebagai berikut. UTS sifatnya nanti bentuk soalnya written test ya, bobot 30%, kemudian itu di pertemuan ke-8. Ujian akhirnya sama soal-soal objektif pada pertemuan ke-16. Nah, hari ini kita akan ada tugas kelompok, nanti akan saya jelaskan ya. Tugas kelompoknya sesuai dengan materi hari ini tentang gaya bahasa dalam iklan. Bobotnya 15% dan nanti menjelang ujian akhir semester akan ada tugas individu yaitu menyusun naskah iklan. Nanti dibagi-bagi akan ada yang tugasnya ke media cetak, radio atau televisi. Dan sewaktu-waktu saya bisa membuka kuis begitu ya, melempar kuis dengan bobot 10%. Dan kuis itu akan saya buka ketika sesuai ini kita ya, sesuai jam kuliah kita tepat waktu. Jadi bagi yang telat mungkin tidak akan bisa menjawab kuisnya karena akan saya sampaikan secara oral gitu ya. Semoga bisa diingat ya. Ini kita review dulu pertemuan pertama, kita sudah mempelajari mengenai dasar iklan, kemudian pertemuan kedua kita sudah membahas jenis dan gaya iklan. Ada secara jenis itu ada yang komersil ya, ada yang iklan layanan masyarakat secara umum begitu, dan gaya iklan sendiri ada yang klasik, modern, postmodern. Kemudian lingkup kerja Anda, misalnya Anda tertarik menjadi copywriter, dan semua rekaman materi dapat diakses ya di learning management system kita, di e-learning kita. Saya sudah berikan pada pertemuan pertama enrollment key-nya, silakan diakses di sana untuk rekaman yang sudah kita pelajari. Kemudian hari ini kita mempelajari gaya bahasa iklan. Harapannya setelah mempelajari ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep teoretik copywriting yang mencakup ini ya, teori iklan, gaya bahasa, selling, branding, creative brief, dan unsur copywriting dengan sub CPMK-nya sesuai yang materi hari ini, mengidentifikasi gaya-gaya bahasa iklan. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Jika ada pertanyaan. Tidak, Bu. Cukup jelas, Bu. Ya. Lanjut dulu ya. Oke, makasih. Nah, ini kita sudah mulai materi ya.
Jadi gaya bahasa iklan itu kalau misalnya di bahasa Indonesia disebutnya majas begitu ya. Kalau di bahasa Inggris namanya figurative language. Nah, karena iklan itu menggunakan bahasa-bahasa kreatif, maka kita sangat bisa gitu ya menggunakan potensi-potensi kebahasaan yang ada di suatu hasanah bahasa tertentu, entah itu bahasa daerah, bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia ke dalam materi iklan kita. Yang pertama ini mungkin sudah paham ya, personifikasi, yaitu bagaimana suatu benda diobjektifikasi sebagai manusia, begitu ya. Misalnya di kalimat bunganya menunduk gitu. Apakah bunga bisa menunduk? Nah, menunduk itu kan manusianya. Sama seperti ini, misalnya kita lihat ini brand minuman ringan ya, Gatorade always wins. Apakah Gatorade itu bisa bertarung tinju begitu? Tidak. Enggak ya, tapi dia seolah-olah memenangkan pertandingan tinju gitu ya. Seperti manusia bertanding tinju. Atau seperti ini ada snake goldfish, kemudian dia membuat copywriting-nya the snake that smiles back. Apakah sebuah cookies itu bisa tersenyum? Kan tidak ya. Nah, tapi seolah-olah dibuat tersenyum. Sama seperti iklan Nesti ini, apakah air bisa haus gitu. Jadi seolah-olah ini airnya si Nesti ini kalau misalnya ada air lain yang haus gitu ya, dia minumnya Nesti gitu. Ini pintar ya yang membuat begitu ya. Nanti kita lihat contoh-contoh yang lain. Sampai sini ada pertanyaan dulu, personifikasi. Kalau di bahasa Indonesia sering banget kita misalnya dengar istilah nyiur melambai itu ya, nyiur melambai. Nah, itu contoh paling lazim gitu ya, personifikasi dalam bahasa Indonesia. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan juga di chat box ya, nanti akan saya koreksi. Kemudian ini ya, pre-owned vehicles ya, Ford pre-owned vehicles. Itu maksudnya mobil second ya, mobil second, tapi dia mengistilahkannya bukan bekas, bukan X gitu ya, menggunakan atau former atau X gitu ya, dia menggunakan istilahnya pre-owned. Ya, maksudnya second. Kalau sekarang istilah mungkin yang terkenal istilahnya sekarang thrift ya. Kemudian sini kelihatan nggak ya? Jadi ini iklan rokok gitu ya. Asap rokok itu justru membawa anak-anak itu ke surga, tanda kutip, misalnya rokok itu membunuhmu. Nah ini ya, children of parents who smoke get to heaven earlier. Anak-anak yang orang tuanya merokok duluan ke surga gitu ya. Nah itu kampanye-kampanye atau copywriting yang digunakan untuk dengan eufemisme ya, dengan menghaluskan ungkapan gitu. Ada juga menggunakan simile. Di sini ciri-cirinya menggunakan kata like ya, as kalau bahasa Inggris, kalau di Indonesia misalnya ibarat, laksana, bagaikan. Nah, itu simile ya. Misalnya ini ya, the truck like a rock. The truck like a rock. Ini mobilnya seperti batu karang, masih kokoh, bandel gitu ya. Atau seperti ini, taste like $1 million, only cost $1 gitu ya. Dapat ini ya, hanya $1, kemudian dapat any size Coca-Cola dan di McD gitu ya. Itu $1 aja, padahal kayak rasanya itu sudah dapat airnya, sudah dapat makanannya, rasanya itu banyak tapi harganya cuma 1. Nah, gitu ya. Like the real thing in the palm of your hand, di telapak tangan Anda. Nokia Express Music. Ini Nokia yang tahun 2008 atau 2009 tuh dulu ada. Di sini nggak ada gambar Nokianya ya, nggak ada gambar HP-nya. Cuma ada gambar gitar secara visual, tapi kemudian dilengkapi dengan ini, copywriting-nya ini. Like the real thing in the palm of your hand. Jadi gitarnya itu rasanya masuk ke dalam si Nokia-nya. Kemudian ada oleh untuk kulit sehalus peach ya, buah peach ya. Nah, ini menggunakan as smooth as ini, sehalus buah peach. Ada pertanyaan dulu sampai sini, silakan. Atau kalau di bahasa Indonesia seringnya seperti apa?
seperti pungguk merindukan bulan ya. Kalau misalnya di peribahasa kita itu ada beberapa simile ya. Bagai keladi di air bagaikan air di daun keladi gitu ya. Nah, di iklan-iklan juga mungkin banyak juga yang menggunakan itu ya di bahasa Indonesia. Maaf kalau iklannya banyak bahasa Inggris ya. Semoga nanti ada yang bahasa Indonesia contohnya. Metafora. Nah, kalau ini ya, metafora itu bisa secara verbal, bisa secara visual ya. Misalnya ini ya, waktu kampanye untuk mengendalikan pandemi COVID, itu WHO mengeluarkan ini ya, Stop Chaos, Help Control COVID-19. Ini keep your distance ya. Jadi jaga kaki kita, jangan sampai menginjak lego. Itu maksudnya jaga jarak kita dengan manusia yang lain, jangan sampai kita si lego ini dimetaforakan sebagai virus COVID, gitu ya. Kalau secara verbalnya tidak metafor ini ya, tapi secara visual. Jadi ingat ya bahwa kekuatan copywriting secara verbal itu harus didukung dengan visualnya. Nah ini contoh. Kalau simile tadi menggunakan menggunakan seperti, bagaikan, ibarat. Nah kalau metafor itu langsung dia menggunakan adalah gitu ya. Jokowi JK adalah kita. Ya, jadi tidak menggunakan ungkapan-ungkapan seperti yang ibarat, umpama begitu enggak. Jokowi JK umpama kita. Kalau misalnya Jokowi JK umpama kita itu dia simile. Tapi kalau Jokowi JK adalah kita dia metafor. Di sini juga metafora kacang ya, bagaimana sebutir kacang itu diibaratkan dengan struktur otak kita ya, bentuk otak kita secara biologis. Nah, ini ada bahasa Indonesianya ya. Anafora itu menggunakan pengulangan ya, have a break, have a KitKat. Ada break, ada KitKat ya, kalau di bahasa Indonesia ya. Nah, itu pengulangan itu namanya anafora. Kemudian kita lihat di sini ini ya, always smooth, always lucky. Kemudian ini slogan Coca-Cola yang udah agak lama ya, open a Coke, open happiness. Kalau zaman yang sekarang Coca-Cola udah berubah ya, bukan ini lagi. Taste of happiness atau apa gitu ya, lupa saya. Tapi dulu kayak begini ya, open a Coke, open happiness. Ini juga ya, touch the rainbow, taste the rainbow. Mengulang rainbow-nya. Kemudian bunyi konsonan T-nya juga diulang. Nah, ini onomatope itu menggunakan bunyi-bunyi ya yang dihasilkan suatu objek. Misalnya ya untuk membersihkan wajah atau membersihkan lantai itu kan ada bunyinya, misalnya slip, slop, slap. Nah, seperti itu kemudian dijadikan copywriting-nya. Bunyi itu diterjemahkan menjadi bahasa verbal, ditulis di dalam iklan tersebut. Atau ini ya, Posh bottle opener. Ini memang bentuk pembuka tutup botolnya seperti ini, Posh gitu ya. Dia kalau misalnya kita membuka tutup botol dan kebetulan misalnya minumannya bersoda kan akan mengeluarkan bunyi itu ya, Posh gitu ya. Nah, dia gunakan itu untuk memperkenalkan produk ini ya, produk pembuka botolnya. Kemudian ini juga ya, ini obat diare ya, obat diare. Bukan obat diare, kontipasi, obat kontipasi ya. Plop plop pis pis, kebayang nggak kalau kita ke toilet bunyinya seperti ini gitu ya. Nah, ini obat yang mengatasi kontipasi. Jadi kita akan lega kalau misalnya kita kontipasi, kita minum obat ini, kita akan lega, kita senang sekali mendengar suara ini gitu ya. Kemudian ada alliteration, itu pengulangan bunyi awal konsonan ya. Misalnya ini, BBB ya, Big Beefy Bliss. Ya. Kemudian Pocket Cooling Power. Nih, iklan minyak wangi. Kemudian Better Bake Butter Biscuit. BBBB semua. Kalau di bahasa Indonesia ada ya, bukan basa-basi ya, iklan Emerald itu. Kemudian ada oxymoron, itu
seolah-olah ada dua kejadian yang kontradiktif di sini ya. Misalnya semakin bersih kamu, semakin kotor juga gitu. Semakin dia ini bersih menggunakan sabun Axe, semakin orang itu piktor gitu. Karena ada daya tarik sensual yang ditambahkan ketika menggunakan Axe misalnya begitu ya. Oke. Kemudian ini ya, clean diesel. Ini kan oksimoron juga ya. Diesel itu kan sebenarnya disarankan untuk tidak digunakan karena polusinya ya, maksudnya emisi udaranya menjadi lebih kotor kalau misalnya kita menggunakan mobil yang menggunakan bahan bakar diesel. Tapi dia mau bilang ini clean diesel gitu. Nah, ini sebuah kontradiktif sebenarnya ya. Kemudian ini veggie bacon. Bacon itu kan daging ya, daging slice itu ya. Kemudian tapi sayuran gimana? Veggie bacon burgers ya, happy hour all day. Nah, burger yang mengandung slice daging dari sayuran, itu mungkin dari jamur atau dari nangka gitu ya. Ini juga iklan Museum Science World ya, kalau di sini ya. You see better when you scared. Jadi kalau konon gitu ya, konon kalau kita takut tuh kita justru bisa mata kita lebih tajam begitu untuk melihat hal-hal yang lain gitu ya. Nah, mau tahu jawabannya kenapa bisa seperti itu? Silakan datang ke Museum Science World. Ya. Nah, ada juga pan ini kalau di bahasa kita jatuhnya jadi plesetan ya. Dan ini biasanya untuk efek humor. Misalnya ini ya. Ini kan iklan permen ya, permen min gitu ya. Kalau kita mau foto, kita kan sering bilang gini ya, say cheese gitu ya. Ini kan membentuk gigi kita sekaligus membentuk gigi kita tersenyum sekaligus ini gigi kita terbentuk dari si permen orbit ini ya. Kemudian ada breast cancer menjadi beet cancer ya. Diplesetkan breast cancer-nya menjadi beet cancer. Kemudian ini bangun tidur terus mandi ya. Kalau di bahasa Indonesia kan kita taunya ada lagu anak-anak itu bangun tidurku terus mandi. Nah, enggak, kalau Emerald enggak. Dia bangun tidurku terus mimpi, tapi mimpinya itu bukan mimpi bunga tidur ya. Mimpinya itu maksudnya justru dia bangun meraih mimpinya yang dia cita-citakan gitu loh. Nah, mimpi di sini jadi pan ya, dua makna gitu. Tapi kalau kita lihat visualnya segala macam, dia tuh bukan mimpi dalam artian tidur lagi ya, tapi mimpi dalam artian dia mengejar cita-citanya. Nah, makanya tadi yang saya bilang verbal kita harus didukung oleh visual ya. Ini saya mau kasih lihat juga beberapa contoh. Ternyata PAN itu tidak hanya digunakan copywriting produk-produk komersil, tapi juga produk pemerintah gitu ya, dan layanan pemerintah. Coba kita lihat ya di sini. Ini ada yang tahu akun ini tidak ya? Akun tebak-tebakin. Sering aja main ke akun tebak-tebakin, lucu-lucu dia. Ini pemerintah loh ya yang ngendorse dia ngendorse produknya pemerintah, layanan pemerintah ini. Yang bener lu, gue belum ngomong nih sih gitu ya. Lu tahu kagak si Jajat anaknya Pak Soleh, katanya dia baru dipecat. Loh kok bisbol itu maksudnya bahasa gaul bisa ya maksudnya. Bisa woi. Si Jajat kan anaknya rajin, gak gampang nyerah. Dianya kagak nyerah, bosnya nyerah. Ya salah, ngomongin anak gue ya lu pada tuh yang di bawah ya. Terus si Erni pan pantatnya bisul, dipencet sama dia, keluar apaan coba? Keluar negeri. Lah asik bener gue mencet bisul yang keluar air mata. Pecah gagas, sakit doang. Terus, si Erni keluar negeri udah bikin paspor belum? Belum dah, kemarin masih sibuk bikin pastel. Kalau gue bikin kangen, ini yang ada gambar di bawah ya, ada tokoh di bawah. Tahu tuh sekarang kalau mau ngurus paspor baru atau ganti paspor expired, daftarnya lewat aplikasi M-Paspor, bisa di-download di Play Store atau App Store. Benar banget, terus mulai 12 Oktober masa berlaku paspor udah jadi 10 tahun loh. Bikin paspor biar bisa jalan-jalan ke Cimahi. Betul, ingat nggak si Gugun yang kecil yang main comberan sekarang udah kerja di Tokyo? Iya, kemarin ketemu sama gue di pasar, katanya kerjanya capek. Lah, ini Tokyonya yang di mana sih?
Tokyo Bangunan, gitu. Itu fun ya. Banyak banget ini produknya ini nih. Dari imigrasi ya. Kalau nggak salah Dirjen Imigrasi ini. Kemenkumham, Dirjen Imigrasi. Jadi bahkan gitu ya, bahkan pemerintah pun mikirin ya copywriting itu supaya menarik khalayak menggunakan produknya, digunakan copywriting yang lucu, menarik, seperti itu, yang kekinian. Nah, silakan kalau ada bahan diskusi, Bapak Ibu, teman-teman. Sebentar, ini ada di chat box ya, dari Mas Hajid. Heboh, pakai suara kambing. He-nya ya. Kalau he-nya onomatope, tapi kalau bohnya enggak. Karena kalau mbe ya, kalau suara ini kan mbe ya, mbe. E-nya kan enggak ada o dia. Heboh itu jadi yang di onomatope kata bunyi vokal yang di onomatopekan hanya yang e gitu. Yang o-nya enggak. Itu tambahan manusianya gitu ya. Dari Mas Haris, sebaiknya kita menggunakan satu bahasa Inggris. Oh ya gini, untuk penggunaan bahasa dalam copywriting masuknya kan bahasa ranah kreatif ya. Yang namanya bahasa ranah kreatif itu tidak ada aturan baku. Jadi bisa campur-campur, bisa code mixing kayak anak Jaksel, literally gitu-gitu. Literally which is apa gitu ya, itu boleh. Karena bahasa kreatif itu ada istilahnya licentia poetica, yaitu license atau hak untuk melenceng dari kaidah gramatika yang ada di kamus atau di buku-buku begitu. Begitu ya, Mas Haris ya. Tergantung halayaknya juga sih sebenarnya, menggunakan bahasa yang apa, ragam bahasa yang mana itu lihat halayaknya juga gitu ya. Tapi kalau secara kebahasaan tadi teorinya dia punya licentia poetica. Makasih Mas Haris. Mas Tefur mau tanya apa? Iya Bu, suara saya terdengar tidak Bu? Baik, sudah. Terdengar. Iya Bu, mau nanya kalau strategi kalau yang buat seusia kita kira-kira yang mana ya Bu ya? Untuk strategi yang cocok itu, buat kita. Ya. Kalau untuk strategi terima itu kasih. tidak, makasih pertanyaannya Mas Tefur. Kalau untuk strategi itu tidak bisa dilihat satu faktor, harus dilihat banyak dari segi produknya, tahu DNA produknya dulu, kemudian dari halayak yang ingin dicapai. Kalau pakai ikut kaidahnya Essen Nielsen itu kan ada ceruk-ceruk konsumen itu ya, ada level A, level B, level C, level D. Nah, kita masuk yang mana itu bisa perdebatannya bisa sangat panjang gitu karena banyak sekali faktor yang harus diperhatikan. Jadi kita nggak bisa langsung bilang oh kita pakai yang ini, pakai yang itu. Nggak sih, nggak bisa begitu gitu ya. Gitu ya Pak Tefur ya, harus banyak dulu yang digali. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, silakan Pak Jejen. Saya mau tanya Bu, kalau misalnya buat iklan untuk daerah yang berbeda, nah itu apakah lokalitas itu perlu diperhatikan atau disamain aja gitu Bu, misal buat se-Indonesia gitu, itu gimana ya Bu? Ya. Masih. Ya, baik. Kalau untuk lokalitas, kalau memang ingin menekankan lokalitas, saran saya menggunakan iklan radio dengan bahasa orang daerah tersebut. Gitu. Kalau memang ingin ngangkat banget ya, tapi kalau memang misalnya cenderung umum ya pakai bahasa Indonesia sudah cukup. Dan kalau misalnya nggak mau pakai gaya bahasa juga nggak apa-apa. Itu kan tadi banyak misalnya Indomie seleraku itu gaya bahasanya apa ya, nggak ada, gitu ya. Tapi kan dia bisa diterima di mana-mana begitu. Selama ininya produknya sudah lokal gitu ya. Ya, gitu ya. Bisa dipahami ya. Saya mau ngasih contoh kan ini misalnya. Ya, makasih Bu. Sama-sama. Ngasih contoh ini misalnya gaya bahasa yang dia tidak menggunakan gaya bahasa ini ya. Copywriting tanpa gaya bahasa. Ini tulisannya cuma begini. Maksudnya nggak ada personifikasi gitu ya. Cuman informasi kapan dia akan tayang. Serial di BBC namanya Dracula. Gitu ya. Dia cuman bilang ini yang bikin Sherlock McGathy sama Steve Moffat. Bisa ditonton di BBC sama ini ya, BBC One sama iPlayer.
Tapi dia cuma begitu, tapi yang bikin menarik adalah visualnya. Lihat ya, dia cuman kayak ada seni instalasi gitu ya. Kemudian kalau siang hari dia nggak nampak, begitu mulai turun mataharinya tenggelam, mulai kelihatan bentuknya dan ada cahaya di sini ya. Kelihatan bentuk semakin malam, semakin kelihatan dia nih ya, sosok Draculanya. Nah itu kalau memang tidak menggunakan gaya bahasa yang tidak kurang lokalitas gitu, yang asal visualnya sangat mendukung itu bisa cukup ya. Oke, Mbak Nurul ada pertanyaan apa? Terima kasih, Bu. Jadi saya ingin bertanya, Bu, sekarang itu kan banyak juga konten kreator yang menerima jasa periklanan, mengiklankan produk orang lain. Nah, biasanya mereka menggunakan aplikasi ataupun media seperti media Instagram atau YouTube, menggunakan Reels gitu, Bu. Nah, kayaknya semua konten kreator ini menggabungkan unsur teks, gambar, bahkan juga audio gitu, Bu. Sebenarnya gimana sih, Bu, perbedaan ataupun persamaan antara copywriter dengan konten kreator? Apakah mereka sama atau tetap berbeda gitu, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, kalau sebenarnya yang itu kita sudah bahas di lingkup kerja copywriter di pertemuan ketiga ya. Di situ saya bikin di slide saya itu ada tabel gitu ya, bedanya content creator sama copywriter. Kalau misalnya masih lupa nih saya ulang lagi ya. Copywriter itu lebih ke verbalnya. Jadi jangan bayangkan copywriter itu cuma buat teks-teks slogan di baliho, enggak. Nulis surat gitu ya. Surat, kemudian SMS promosi ya, email promosi itu copywriter tugasnya. Kalau content creator itu ya dia bahkan ada planningnya ya, ada planningnya misalnya bulan ini ngonten apa, kemudian kontennya bentuknya apa, temanya apa, kemudian nanti visualnya seperti apa, audionya seperti apa, itu sudah ada ininya ya, bahkan sudah ada jadwalnya begitu. Kurang lebih ya, Mbak Nurul ya, silakan disimak lagi di rekaman yang ada di LMS. Oh, ngomong-ngomong LMS, kita kan punya e-learning ya, jangan lupa mengakses e-learning. Dan di sana ada tugas, sebentar, tugas kelompok untuk mencapai CPMK hari ini, ya. Sudah pada enroll semua kan ya, sejak pertemuan pertama sudah saya berikan enrollment key-nya. Di sini, nah, jadi mulai dikerjakan hari ini ya, masuk kelompok yang mana silakan cek di situ ada daftar kelompok. Kemudian tugasnya apa? Tugasnya itu carilah beragam contoh gaya bahasa dalam copywriting iklan beserta gambarnya. Tadi yang saya sebutkan itu kan ada personifikasi, ada aliterasi, ada oksimoron segala macam. Dicari contohnya yang lain yang tidak saya sebutkan di sini, boleh bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa daerah. Kemudian diidentifikasi dia masuknya kemana. Ini sudah ada ketentuan submit-nya. Silakan disubmit pada pertemuan ke-7 ya. Ini saya sudah buatkan di pekan ke-7 untuk submitnya. Ini kan pertemuan ke-4, Anda punya waktu 3 minggu untuk mengerjakan. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu seputar tugas? Silakan. Ya, itu nanti satu orang aja yang submit ya, anggota kelompoknya. Satu aja, jangan, tapi kerja kelompok, jangan satu kerja yang lainnya cuma berkelompok gitu ya. Kalau memang ada yang nggak kontribusi, nggak usah dicatat. Ya, Pak Doni itu biasanya, Bu. Aduh. Enak aja. Ketua, berarti yang upload ketua kelompoknya aja ya, Bu ya? Boleh ketuanya, boleh anggota, silakan. Oh, ya, Bu. Yang internetnya bagus. Nanti kerja kelompok di tempat Pak Tepur ya? Boleh. Ya, Pak. Itu tadi ya, pertemuan ke-4 kita. Minggu depan kita akan bahas soal strategi branding. Sampai sini dulu ada pertanyaan tidak? Semoga cukup jelas ya. Nanti rekaman ini juga di-submit di LMS, silakan akses di sana ya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan berdoa. Amin, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas atau kuliah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.